Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, ketemu lagi kita di Alf Pro Channel. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang pengenalan Microsoft Word dan pengolahan file. Nah, sebelum kita memulai, kita eksplorasi sedikit tentang Microsoft Word. Nah, jadi Microsoft Word pertama kali diperkenalkan oleh Bill Gates pada tanggal 1 Agustus tahun 1989 di Las Vegas, Amerika Serikat. Kemudian Microsoft Word merupakan aplikasi pengolah kata yang diproduksi oleh Microsoft Corporation yang bermanfaat untuk mengolah laporan ataupun dokumen, terutama yang berbasis tulisan atau teks. Kemudian dokumen yang dibuat oleh Microsoft Word mencakup membuat makalah, membuat skripsi, membuat surat, membuat memo, membuat laporan, kemudian formulir, kontrak kerja, dan lain sebagainya, dengan menggunakan berbagai jenis tulisan dan layout yang telah tersedia di Microsoft Word. Kemudian ekstensi dari file Microsoft Word adalah docx. Baik teman-teman, kita lanjut. Ini kita tutup saja. Nah, untuk memulai Microsoft Word ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, untuk mengaktifkan Microsoft Word dengan cara mengklik tombol Start. Ini kalau di laptop saya ini yang logonya Windows ini tombol Start. Jadi klik tombol Startnya. Kemudian kita cari Microsoft Word di sini. Ini tinggal kita klik ya icon Microsoft Word-nya. Nanti dia akan muncul seperti ini tampilannya. Kemudian klik New Blank Document. Nah, nanti Microsoft Word-nya akan aktif seperti ini. Ini yang pertama. Atau kalau kita mau cepat, pada type search ini yang ada di samping start tadi ini, pada type search ini kita ketikkan aja langsung Word. Nanti akan langsung muncul ikonnya di sini. Ini tinggal kita klik, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita pilih New Document. Ini langkah yang kedua. Langkah yang selanjutnya, langkah yang ketiga, kita lihat di desktop kita icon Microsoft Word. Jadi kalau ada icon Microsoft Word yang ada di desktop, itu tinggal diklik sebanyak 2 kali atau double klik. Nah, di sini punya saya ini ada nih Microsoft Word-nya di sini. Nah, ini tinggal kita klik 2 kali atau di double klik seperti ini. Nah, nanti dia akan muncul tampilan seperti ini. Maka kita klik New Blank Document. Nah, jadi begitu kawan-kawannya cara untuk mengaktifkan Microsoft Word. Langkah pertama tadi dari Start, langkah kedua tadi dari kotak search ini, tinggal kita ketikkan Word-nya, atau kita gunakan langkah ketiga, kita lihat di desktop kita kalau ada icon Word seperti ini tinggal kita klik sebanyak 2 kali atau di double klik. Nah, kemudian ini coba kita aktifkan ya kawan-kawan ya. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada recent. Nah, ini daftar nama file yang telah tersimpan. Jadi kalau kawan-kawan menyimpan file di Microsoft Word, biasanya nama-nama yang baru disimpan itu akan masuk kemari. Atau ketika kawan-kawan membuka file, jadi file-file baru atau ketika kawan-kawan membuka file baru yang terbuka itu akan masuk kemari. Jadi pada saat kawan-kawan membuka file yang baru kawan-kawan buka itu akan masuk ke
recent seperti ini. Kemudian ada ini open. Nah, di komputer saya ini open. Kalau mungkin di laptop on-kan itu tulisannya open other document. Nah, itu untuk membuka file lain yang telah tersimpan. Jadi kalau kawan-kawan membuka file yang sudah kawan-kawan simpan itu menggunakan menu open ini. Kemudian blank document. Sini paling atas ini blank document. Nah, ini untuk membuat dokumen yang baru. Ya. Kalau di tempat saya ini new blank document. Jadi dia membuat dokumen yang baru. Kemudian ada template. Ini kalau kita klik di new ini. Nah, di sini ada template. Ini untuk kita pilih template dokumen yang tersedia. Di sini banyak template. Nah, ini template yang ini Office ya. Ini yang disediakan di laptop kita masing-masing. Ini banyak bentuk-bentuk template-nya, banyak bentuk-bentuk template dari dokumen. Atau kalau kawan-kawan membuat template sendiri, ya nanti akan masuk ke personal seperti ini. Jadi biasanya template ini digunakan untuk mempermudah kita dalam membuat sebuah surat. Jadi kita tidak usah lagi memformatnya. Jadi sudah ada formatnya di sini, kita tinggal mengganti teksnya aja sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita lanjut. Ini kita close. Nah, kita lanjut ke pengenalan user interface Microsoft Word. Nah, di sini ada tampilan dari Microsoft Word ketika sudah dibuka. Tampilannya seperti ini. Nah, kita coba aktifkan ya kawan-kawan ini. Nah, ini akan saya coba jelaskan secara satu persatu. Yang pertama ini di sini ada tab file. Nah, tab file ini berisi pengaturan manajemen file seperti info, new, open, save as, print, share, export, close, account, option, dan lain-lain. Jadi kalau kita buka Microsoft Word-nya, di sini ada tab file. Nah, tab file ini berisi tentang info, ini, kemudian new, ini open, dan seterusnya. Ini masih banyak lagi di sini. Jadi dia berisi pengaturan manajemen file. Kemudian kita lanjut. Di sampingnya ini ada Quick Access Toolbar. Nah, Quick Access Toolbar ini untuk menampilkan perintah cepat dan yang sering digunakan. Kita buka lagi. Ini ketika kita klik new blank document, nanti akan terbuka seperti ini. Kemudian kita lihat di atas ini ada Quick Access Toolbar. Ini yang disebut Quick Access Toolbar. Jadi ini menampilkan perintah cepat dan yang sering digunakan. Jadi ini icon-icon yang sering digunakan pada saat menggunakan Microsoft Word. Nah, di sini ada print preview. Nah, di sini ada icon save yang berbentuk logo disket. Kemudian ada undo, ada redo. Nah, dan masih banyak yang lainnya lagi nih di sini yang bisa kita munculkan. Kalau untuk memunculkannya tinggal kita klik aja, kita centang. Misalnya kita mau pilih yang open, misalnya tinggal kita centang. Nanti tombol icon opennya akan muncul di sebelah sini. Nah, jadi ini disebut dengan Quick Access Toolbar atau perintah cepat. Kita lanjut. Kemudian ada title bar. Ini title bar. Nah, title bar ini nama dokumen yang sedang dibuka. Jadi kita lihat di sini. Nah, ini ada nama dokumen yang sedang dibuka. Latihan bab 1 persahabatan sejati. Kalau dia yang baru, nanti ada dokumen seperti dokumen 6. Ya, kawan-kawan ini yang belum tersimpan.
kalau dia sudah tersimpan, maka nanti judulnya ini atau nama dokumennya disesuaikan dengan nama yang kawan-kawan ketik pada saat menyimpan filenya. Jadi ini nama filenya atau nama dokumen yang sedang dibuka. Kemudian kita lanjut. Di sampingnya ini ada tab menu. Nah, tab menu ini berisi perintah pengaturan dan pengolahan dokumen. Ya, berisi perintah pengaturan dan pengolahan dokumen. Jadi yang disebut tab menu yang ini. Jadi ada home, insert, design, layout, reference, mailings, review, dan view. Home ini perintah dasar pengeditan dokumen seperti font, margin, perataan, dan lainnya. Jadi di menu home ini kita bisa menggunakannya untuk pengeditan dokumen seperti font. Ini fontnya ada di sini. Nah, kemudian margin perataan di sini, ada margin perataan di sini. Dan masih banyak yang lainnya ya kawan-kawan. Nanti bisa kita coba saja atau bisa kawan-kawan coba sendiri nanti. Kemudian yang selanjutnya ada menu insert di sini. Nah, menu insert ini perintah untuk menyisipkan tabel foto, video, dan simbolnya. Kita buka saja di Microsoft Word-nya. Ini menu insertnya. Jadi menu insert ini perintah untuk menyisipkan tabel foto, video, dan simbol. Jadi kalau kawan-kawan nanti mau menyisipkan table atau tabel ini, kemudian foto, bisa menyisipkan foto, kemudian video juga bisa, kemudian simbol juga bisa. Ini simbol. Nah, jadi di insert itu fungsinya untuk menyisipkan foto, video, simbol, atau logo. Jadi kalau kawan-kawan mau menyisipkan foto, video, logo, atau gambar itu melalui menu insert. Kemudian ada menu desain di sini. Nah, desain ini perintah untuk desain lembar kerja. Jadi di sini bisa kawan-kawan desain ya lembar kerjanya, seperti border atau bingkai lainnya. Ini border. Nah, atau kalau mau diwarnain bisa pakai page color. Jadi desain ini untuk mendesain lembar kerja. Kemudian kita lanjut ke menu layout. Layout ini perintah untuk mengatur format kertas tulisan. Jadi kalau nanti kawan-kawan mau mengatur format kertas atau tulisannya, itu bisa kita lakukan dari menu layout ini. Kemudian ada reference di sini. Reference ini untuk perintah terkait referensi seperti citasi, daftar pustaka, footnote, daftar isi, dan lainnya. Jadi kalau nanti kawan-kawan mau buat daftar isi, kemudian daftar pustaka, itu bisa dari menu reference ini. Kemudian ada mailings di sini. Mailings digunakan untuk melakukan manajemen email dan surat. Nah, jadi nanti di sini kawan-kawan bisa mengatur atau manajemen email dan surat dari menu mailings ini. Kemudian selanjutnya ada review di sini. Review ini perintah terkait auditing dan review tulisan seperti spelling, bahasa, dan lainnya. Di sini ada spelling, di sini ada ya, bahasa di sini, dan lain-lain. Kemudian ada view, menu view. Nah, menu view ini perintah terkait mengatur tampilan Microsoft Word seperti menyembunyikan atau menampilkan navigation pane. Ini navigation pane ini bisa kita munculkan di sini. Ini navigation pane, atau mau kita sembunyikan, tinggal centangnya tinggal kita hilangkan seperti ini. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini ada ribbon, sampingnya ada ribbon. Nah, yang disebut ribbon ini ya.
Jadi ribbon ini adalah bagian yang memuat menu utama di Microsoft Word, berisi tombol perintah dengan fungsinya. Ini saya ulangi ya kawan-kawan ya. Jadi ribbon ini adalah bagian yang memuat menu utama di Microsoft Word. Ini berisi menu-menu utama di Microsoft Word yang berisi tombol perintah dan fungsinya. Jadi ini masing-masing ada tombol perintahnya, ada ikon-ikonnya beserta fungsi-fungsinya. Nah, untuk menampilkan tombol huruf atau angka pada ribbon itu bisa diikuti dengan menekan huruf atau angka untuk memilih menu. Nah, ini kalau kawan-kawan tekan F10, nanti dia akan keluar atau menampilkan huruf pada angka ribbon masing-masing ya. Jadi untuk memunculkan huruf-huruf ini, kawan-kawan harus menekan tombol F10, atau kalau yang di keyboardnya itu ada Fn-nya, maka yang ditekan Fn baru tekan F10 ya. Tekan Fn kemudian tekan F10, Fn-nya jangan dilepas, nanti akan muncul angka-angka seperti ini. Nah, oke, kita lanjut. Kemudian selain ada ribbon, di sini ada grup ribbon. Nah, grup ribbon ini kelompok pengaturan tombol perintah. Jadi kelompok-kelompok dari ribbon ini disebut dengan grup ribbon. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini di menu home, ini ada grup ribbonnya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 grup ribbon. Jadi grup ribbonnya ini adalah clipboard ya. Untuk di menu home ada grup ribbon clipboard, kemudian ada grup ribbon font, kemudian ada grup ribbon paragraph, kemudian ada styles, kemudian ada grup ribbon editing. Nah, jadi ini adalah kumpulan dari atau kelompok dari pengaturan tombol perintah dari ribbon. Nah, ini kelompok-kelompoknya. Kalau secara keseluruhan disebut ribbon, nah maka kalau secara per kelompok ini dia disebut grup ribbon. Kemudian ada dialog ribbon. Kita lihat di sini, ini yang panah kecil ini disebut dialog ribbon. Nah, kita coba di sini ini. Nah, di sini masing-masing grup ribbon ini memiliki dialog grup ribbonnya. Nah, dialog grup ribbon ini fungsinya untuk menampilkan kotak dialog pengaturan tombol perintah. Jadi kalau kawan-kawan klik tanda panah kecil ini atau dialog grup ribbonnya, nah, nanti akan muncul kotak dialog pengaturan tombol perintah. Nah, ini dia akan memunculkan kotak dialog pengaturan tombol perintah. Nah, sebenarnya apa yang ada di sini itu terdapat juga di sini tampilannya. Nah, jadi sama dia. Kemudian kita lanjut. Nah, kemudian di sini ada horizontal scroll, horizontal rule dulu. Ini di sini atas. Nah, horizontal rule ini adalah garis bantu dengan posisi mendatar. Ini ada penggaris di sini, ada ukuran-ukurannya. Ini posisinya mendatar. Jadi ini disebut dengan horizontal rule. Nah, ada juga di sini vertical rule. Vertical rule ini garis bantu dengan posisi tegak lurus. Jadi kalau kita buka Microsoft Word-nya, nah di sini ada horizontal rule nih, atau penggarisnya dia atau garis bantu. Ada juga vertical rule yang tegak lurus. Kemudian ada text cursor di sini. Nah, text cursor ini posisi kursor untuk menulis teks pada lembar kerja Microsoft Word, dan pada umumnya disebut dengan caret. Nah, ini adalah tempat keluarnya huruf. Jadi kalau kita di sini kita buka ini,
Nah, yang disebut ini saya perbesar. Nah, yang disebut dengan text cursor ini yang kedap-kedip ini. Nah, ini tempat keluarnya huruf. Jadi ini untuk menuliskan teks pada lembar kerja. Ini posisi kursornya. Posisinya bisa kita pindah-pindah ya kawan-kawan ya. Nah, jadi ini posisi kursor sekaligus tempat keluarnya huruf yang kita ketik. Kemudian kita lanjut, ada workspace. Nah, workspace ini bagian yang menampilkan tulisan yang dibuat dan yang akan di print. Workspace lebih dikenal dengan sebutan lembar kerja. Jadi yang putih ini disebut lembar kerja atau workspace. Nah, ini workspace namanya. Yang putih ini lembar kerjanya. Kalau kita buat yang baru, maka nanti seperti ini. Ini yang putih ini disebut dengan workspace atau lembar kerja. Kemudian kita lanjut. Di sini ada vertical scroll bar. Samping ini ada vertical scroll bar. Ini berfungsi untuk menggeser dokumen ke atas atau ke bawah. Kemudian ada horizontal scroll bar. Ini horizontal scroll bar. Ini berfungsi untuk menggeser dokumen ke kanan atau ke kiri. Jadi kita lihat di sini. Nah, yang disebut dengan vertical scroll bar ini yang sebelah kanan ini. Vertical scroll bar ini fungsinya untuk menggeser dokumen ke bawah dan ke atas. Gitu. Nah, sedangkan horizontal scroll bar-nya karena ini tampilan penuh, maka dia tidak ada di sini untuk horizontal scroll bar-nya. Tapi kalau misalnya tampilan dokumennya kita perbesar seperti ini, nah maka secara otomatis horizontal scroll bar-nya berfungsi maka secara otomatis horizontal scroll bar-nya ini muncul di sini. Nah, ini jadi fungsinya tadi untuk menggeser dokumen ke arah kanan atau ke kiri. Jadi kalau tampilan dokumennya itu besar, jadi horizontal scroll bar-nya ini baru muncul. Tapi kalau tampilan dokumennya ini standar seperti ini, nah maka horizontal scroll bar-nya tidak tampil dia karena sudah dalam posisi full ya view-nya ya. Kemudian kita lihat lagi di sini ada status bar. Jadi ada status bar. Nah, status bar ini adalah bagian Microsoft Word yang berfungsi untuk menampilkan keterangan terkait proses yang sedang terjadi di lembar kerja. Nah, ini status bar ini berfungsi untuk menampilkan keterangan terkait proses yang sedang terjadi di lembar kerja. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini statusnya. Nah, statusnya ini kita sedang berada di halaman pertama ya pada dua halaman yang ada. Jadi di file ini atau di dokumen ini ada dua halaman dan kita berada di halaman yang aktif itu ada di halaman yang pertama. Kalau kita aktif di halaman kedua seperti ini, nah maka nanti di sini akan ganti dia. Kita berada di halaman kedua dari dua halaman yang tersedia di dokumen ini. Jadi, seperti itu untuk status barnya. Kemudian kita lihat yang terakhir ini ada page view. Page view ini untuk fitur kontrol untuk mengubah tampilan lembar kerja dan memperkecil atau memperbesar tampilan lembar kerja. Jadi kita bisa lihat di sini di bagian bawah ini. Nah, ini untuk fitur untuk kontrol mengubah tampilan lembar kerja. Jadi di sini ada read mode, ada print layout, kemudian ada web layout. Ini misalnya kita gunakan web layout di sini, nah, tampilannya seperti ini dia. Kalau kita gunakan yang read mode, tampilannya ini seperti ini. Nah, ini kalau kita gunakan print layout, tampilannya normal seperti ini, seperti dokumen yang akan dicetak. Nah, kemudian untuk sampingnya ini ada untuk memperbesar tampilan atau view dari dokumen, memperbesar atau memperkecil. Jadi kalau kita klik yang tambah, dia akan semakin besar. Kalau kita klik yang kurang ini zoom out namanya, semakin mengecil.
Kalau zoom in, ini semakin membesar. Seperti itu ya kawan-kawan. Nah, oke, untuk pengenalan dari interface Microsoft Word saya anggap sudah. Oke, sekarang kita masuk ke pengolah file. Nah, untuk mengolah file ada dua jenisnya. Yang pertama membuat dokumen baru, kemudian yang kedua menggunakan template. Jadi kalau kita mau menggunakan dokumen baru, langkah yang kita lakukan yaitu dengan klik menu file, kemudian kita pilih yang new blank document. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau kita mau menggunakan template di Microsoft Word, jadi Microsoft ini memungkinkan kita untuk menerapkan built-in template dari berbagai pilihan template yang ada di Microsoft Word. Jadi template-template yang populer itu sudah disediakan di Microsoft Word, termasuk template dalam bentuk resume, agenda, kartu bisnis, dan faksimil. Jadi untuk menemukan dan menerapkan template di Microsoft Word, langkahnya itu yang pertama kita klik file seperti ini, tab filenya, kemudian klik new. Ini nanti akan muncul bentuk-bentuk template di sini atau jenis-jenis template. Kemudian kita pilih salah satu template-nya. Nah, misalnya kita butuh untuk template untuk melamar kerja, maka kita pilih yang resume seperti ini. Kita klik. Nah, nanti jadinya seperti ini, tinggal kita ganti saja teksnya, atau kita coba yang lain. Kita downshift, kita coba template yang lain, misalnya klik new, kemudian kita lihat ke bawah. Nah, kita coba pilih yang ini, agency report. Nanti dia akan, bentuk template-nya akan langsung muncul di sini. Nah, ini tinggal kita ganti aja teksnya sesuai dengan keinginan kita. Jadi seperti itu untuk menggunakan template. Jadi cara menggunakan template tadi tinggal diklik menu atau tab filenya, kemudian klik menu new, kemudian pilih salah satu template yang ada di laptop kita masing-masing. Kemudian ini kita plus aja. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara menyeleksi tulisan atau teks? Di sini sudah saya siapkan teksnya. Nah, sekarang saya akan coba mempraktekkan bagaimana cara menyeleksi tulisan atau teks. Nah, cara yang paling umum untuk menyeleksi teks atau tulisan adalah dengan menggunakan mouse. Jadi klik dan drag. Jadi misalnya kawan-kawan menggunakan mouse, misalnya kawan-kawan mau menyeleksi atau memblok paragraf pertama ini, kawan-kawan tinggal arahkan mouse-nya ke kalimat pertama pada paragraf pertama, kemudian diklik kiri, jangan dilepas, ditahan, kemudian di drag atau digeser ke kanan seperti ini sampai dia terblok atau terseleksi semua. Jadi kawan-kawan bebas ya, mau kawan-kawan seleksi dari awal sampai akhir, atau mungkin ada sampai kata-kata tertentu. Misalnya kawan-kawan mau menseleksi sampai tanda koma ini, jadi tinggal kawan-kawan klik di awal ini, jangan dilepas mouse-nya, klik sebelah kiri, jangan dilepas, kemudian geser ke sebelah kanan sampai kata terakhir yang kawan-kawan inginkan blok. Nah, setelah itu dilepas mouse-nya. Jadi seperti ini untuk memblok atau menseleksi tulisan. Itu yang paling umum. Kemudian ada juga metode lain, yaitu dengan menggunakan
atau menekan tombol F8. Yang kedua, jadi yang pertama tadi dengan memblok dengan menggunakan mouse. Ini kemudian yang kedua, kawan-kawan bisa menggunakan tombol F8 atau mode F8. Kemudian yang selanjutnya, kawan-kawan bisa memilih teks yang tidak bersebelahan dengan cara menekan tombol kontrol dan gunakan mouse untuk memilih seleksi yang selanjutnya. Jadi kalau tadi kawan-kawan bisa memblok seperti ini, jadi ini berurut ya kata-katanya, yang diblok atau yang diseleksi. Jadi kalau misalnya kawan-kawan mau memblok atau menseleksi kata-kata yang berbeda, caranya tadi dengan cara menekan tombol CTRL pada keyboard. Jadi misalnya ini saya perbesar, saya mau memblok kata suatu, kemudian dimasukkan, kemudian botol ya. Saya mau pilih yang mau saya seleksi itu suatu, dimasukkan, kemudian botol. Nah, untuk menyeleksi kata-kata yang berbeda tempat ini, maka kawan-kawan tadi bisa menekan tombol CTRL-nya di pada keyboard. Jadi yang saya pilih tadi kata suatu ini. Jadi kawan-kawan blok dulu ya untuk kata pertama. Jadi jangan ditekan dulu tombol CTRL-nya pada keyboard. Jadi kawan-kawan pilih dulu. Ini kalimat atau kata yang pertama ini kawan-kawan blok terlebih dahulu atau seleksi terlebih dahulu. Kemudian kata kedua dimasukkan. Ini mau saya seleksi atau saya blok. Nah, tapi berhubung ini tidak berurut, maka langkah yang harus dilakukan adalah dengan menekan tombol CTRL pada keyboard. Jadi yang pertama tadi untuk menyeleksi satu kata ini jangan gunakan dulu tombol CTRL-nya. Nah, untuk kata yang kedua dan selanjutnya baru kita gunakan tombol CTRL. Nah, sekarang tekan tombol CTRL-nya, jangan dilepas. Kemudian diklik kata dimasukkan di sini. Kemudian drag atau geser ke sebelah kanan seperti ini. Kemudian tadi kata terakhir, ini CTRL lagi ya, jangan dilepas. Kemudian diseleksi kata botolnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita mau pilih yang lain lagi, misalnya penerima. Ini menerima, mau kita blok, tinggal tekan CTRL, jangan dilepas. Kemudian kita seleksi katanya. Jadi untuk menyeleksi kata-kata yang tempatnya berbeda, kawan-kawan bisa menggunakan tombol CTRL pada keyboard. Tapi di awal kawan-kawan harus seleksi dulu kata awalnya. Jadi jangan digunakan tombol CTRL langsung, tekan dulu, diseleksi dulu kata awalnya seperti ini. Baru untuk kata-kata selanjutnya baru menggunakan tombol CTRL pada keyboard. Nah, jadi begitu cara untuk memilih teks yang tidak bersebelahan atau yang berbeda tempat. Nah, kemudian kita coba ya kawan-kawan untuk menyeleksi atau membuat seleksi dari posisi kursor. Misalnya kita mau menyeleksi kata sebelah kanan. Nah, untuk menyeleksi kata, kalau diklik dulu ya, diklik dulu di awal, kita praktekkan langsung nih, klik di awal paragraf. Nah, di sebelah sini diklik. Kemudian kalau kawan-kawan ingin memblok per kata, maka kawan-kawan harus tekan tombol shift, jangan dilepas, tekan tombol CTRL, jangan dilepas. Nah, ini kita sekarang menggunakan keyboard ya, menggunakan keyboard, jadi tidak menggunakan mouse. Nah, tekan tombol shift jangan dilepas, tekan tombol CTRL jangan dilepas, kemudian tekan tombol tanda panah ke kanan. Nah, nanti dia per kata membloknya seperti ini. Dia langsung per kata. Kalau kawan-kawan ingin memblok per huruf, kawan-kawan hanya menekan shift saja. Tekan shiftnya, kemudian tekan tombol tanda panah ke kanan, maka dia akan memblok per huruf. Nah, tapi kalau misalnya kawan-kawan mau
perkata, maka tombol yang ditekan yaitu tombol shift dan tombol Ctrl. Nah, jadi tekan tombol shift dan Ctrl jangan dilepas, baru tekan tombol arah panah ke kanan karena kita memblok ke kanan. Nah, nanti akan terblok perkata. Kalau tadi per huruf, ini sudah perkata. Kemudian ini kalau perkata sebelah kanan ya kawan-kawannya. Jadi kita ini memblok perkata sebelah kanan. Kalau untuk memblok perkata sebelah kiri, kita letakkan dulu kursornya di sebelah kiri, ini di akhir baris pertama. Kita letakkan kursornya di situ. Kemudian caranya sama. Kalau cara satu persatu tadi tekan tombol shift-nya, sekarang tekan tombol arah panah ke kiri. Tekan satu persatu. Kalau mau perkata, tekan tombol shift, tekan tombol kontrol, baru anak panah ke tanda panah ke kanan ke kiri. Nah, ini perkata. Nah, kemudian kalau kawan-kawan mau memblok atau menseleksi di akhir paragraf, kita letakkan dulu di paragraf pertama nih kursornya. Jadi kalau kawan-kawan nanti mau menseleksi atau memblok ke akhir paragraf, kawan-kawan tinggal tekan tombol shift, tekan tombol Ctrl, jangan dilepas, baru tekan tombol tanda panah ke bawah. Nah, jadi dia ini per paragraf nanti. Nah, kalau tadi per huruf, kemudian per kata, nah ini per paragraf. Nah, kemudian kalau kawan-kawan mau memblok per paragraf juga tapi ke atas, maka caranya sama, tinggal tanda panah yang diubah. Jadi tekan tombol shift dengan kontrol, jangan dilepas, baru tekan tombol tanda panah ke atas. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kawan-kawan mau menseleksi atau memblok dokumen, ya, ini kita klik di awal seperti ini. Jadi kalau mau kawan-kawan memblok langsung di akhir dokumen, tekan tombol shift-nya, tekan tombol Ctrl-nya, kemudian tekan tombol END atau N pada keyboard. Nah, ini fungsinya bisa berbeda ya kawan-kawan. Kalau misalnya laptop kawan-kawan tidak berjalan pada saat ditekan tombol shift, kemudian kontrol dan N, nah, berarti kawan-kawan lihat dulu di situ. Kalau misalnya di keyboard laptop atau komputer kawan-kawan itu ada tombol Fn, maka kawan-kawan harus menekan tombol shift, kemudian tombol Ctrl dan Fn secara bersamaan, jangan dilepas. Kemudian tekan tombol N. Nanti dia akan langsung memblok dari awal paragraf hingga akhir paragraf. Ya, jadi caranya tadi untuk memblok dari awal paragraf atau awal dokumen sampai akhir dokumen itu dengan cara klik tombol shift, kontrol plus N. Tapi kalau misalnya nggak berjalan, kalau misalnya kawan-kawan lihat dulu di laptop kawan-kawan itu ada tombol Fn-nya atau enggak, atau di keyboard kawan-kawan itu ada tombol Fn-nya atau tidak. Kalau tidak ada, kawan-kawan hanya menekan shift, kontrol dan N. Tapi kalau misalnya kawan-kawan lihat di keyboard atau di laptop kawan-kawan itu ada tombol Fn, maka yang harus kawan-kawan lakukan adalah dengan menekan tombol shift, kontrol dan Fn secara bersamaan, baru tekan tombol N-nya. Kemudian kalau kawan-kawan mau memblok dari akhir dokumen ke awal dokumen, itu ini kita klik dulu di akhir dokumen. Nah, jadi untuk memblok ke awal dokumen, ya, dari akhir ke awal dokumen, caranya tinggal klik menu shift, kontrol, Fn, ya, kalau ada yang Fn-nya, kemudian klik tombol home. Nah, maka dia akan memblok langsung ke atas dokumen. Nah, jadi seperti itu cara menseleksi teks. Nah, sekarang kita coba masuk bagaimana cara memformat tulisan.
Nah, untuk memformat tulisan atau memformat teks, langkah yang pertama itu kawan-kawan harus pilih dulu atau kawan-kawan harus seleksi dulu teks yang akan diformat. Jadi misalnya saya mau memformat paragraf pertama, maka yang harus dilakukan adalah dengan memblok atau menseleksi paragraf pertama seperti ini. Nah, jadi dia wajib diseleksi seperti ini supaya perintahnya berjalan. Kemudian klik menu home. Jadi untuk memformat teks tadi kita menggunakan menu home. Nih, klik menu home. Kemudian kita lihat di sini ada grup ribbon font. Ini ada grup ribbon font. Nah, ini bisa kita ganti teksnya ya. Di sini Open Sans, ini bisa kita ganti, misalnya kita buat Century Gothic di sini, nah, akan seperti ini. Atau kita ganti ke jenis Algerian seperti ini. Nah, ini terserah kawan-kawannya. Tapi untuk membuat format teks ini atau tulisan ini harus kawan-kawan blok terlebih dahulu teks yang akan kawan-kawan format atau teks yang akan kawan ganti tulisannya. Nah, kita bisa atur fontnya di menu home. Ini klik menu home-nya, kemudian di grup ribbon ini kita bisa atur fontnya. Jadi di sini ada font, ini untuk jenis tulisannya. Kemudian di sampingnya ini ada size. Nah, size ini untuk ukuran tulisan. Ini ada banyak ukuran tulisan di sini. Bisa kita ganti-ganti. Nah, begitu juga dengan jenis tulisannya, ada banyak di sini yang disediakan di komputer kita. Kemudian ada underline. Yang underline ini untuk membuat teks bergaris bawah. Kemudian ada italic, ini untuk membuat teks menjadi miring. Kemudian ada bold ini untuk membuat teks jadi tebal. Kemudian di sini ada increase font size. Jadi increase font size ini menambah ukuran tulisan. Kemudian kalau decrease font size ini untuk mengurangi ukuran tulisan. Ini decrease, ini increase. Jadi selain dari bisa kita rubah dari sini untuk membesarkannya misalnya atau mengatur ukuran tulisannya, kita bisa pakai increase atau decrease. Kalau tadi decrease ini untuk mengurangi, nah seperti ini bisa nampak di sini berkurang. Kalau ini untuk menambah, increase itu untuk menambah seperti ini. Ini bertambah jadi 18. Kalau kita kurangi lagi, ini udah 20, kita kurangi menggunakan decrease seperti itu. Ini menjadi 12 kembali. Kemudian ada sini ada clear formatting. Clear formatting ini untuk menghapus format tulisan. Jadi format tulisan yang sudah kita buat ini bisa dihapus dengan menggunakan atau menekan tombol clear all formatting ini. Kemudian di sini ada changes. Nah, changes ini terdiri dari beberapa pilihan ya. Ini ada sentence case, ada lower case, upper case, capitalize each word, kemudian ada toggle case. Nah, kemudian di sini ada ya, di sini ada strike through. Jadi belum kita bahas nih. Strike through ini untuk mencoret garis tengah nih pada tulisan. Kemudian ada subscript. Nah, subscript ini untuk karakter bawah, membuat karakter bawah. Kemudian di sampingnya ada superscript, ini untuk membuat karakter atas. Membuat karakter atas. Kemudian di sampingnya ini ada text effect. Text effect ini adalah efek dari tulisan. Jadi kita bisa pilih seperti ini, tulisannya mau seperti yang mana, ini bisa kita buat di sini. Kemudian
ada sampingnya ini ada text highlight. Ini untuk warna latar teks. Jadi kita bisa menggantikan warna latar teks seperti ini. Nah, kita lanjut. Sekarang kita coba munculkan dialog fontnya. Ini bisa kita klik di sini, atau kalau dari keyboard caranya dengan menekan tombol CTRL kemudian tekan tombol atau huruf D-nya. Dia akan muncul seperti ini. Ini font tadi udah sama yang di sini yang sudah dijelaskan tadi. Jadi intinya yang di sini itu sama seperti yang di sini. Kemudian sekarang kita pakai menu yang selanjutnya itu advance, ya, menu advance ini. Nah, di sini ada karakter spacing. Di sini ada skalanya. Ya, standarnya itu 100%. Ini bisa kita pilih di sini ukurannya. Kemudian ada spacingnya. Spacing ini untuk mengubah jarak huruf antar karakter. Jadi antar karakter ini bisa kita buat pengaturan jaraknya di spacing. Kemudian di spacingnya ada dua, ya, ada expand dan condensed. Jadi ini bentuknya normal, bisa kita pilih dua lagi tuh, expanded sama condensed, ya. Kalau normal dia bentuknya normal standar. Kalau expanded nanti merenggangkan jarak antar karakter, jadi nanti merenggangkan. Kalau condensed ini untuk merapatkan jarak antar karakter. Jadi kalau expanded ini merenggangkan, kalau condensed ini untuk merapatkan jarak antar karakter. Kemudian di sini ada position. Nah, position ini di sini ada 3 ya, sama normal 3. Jadi kalau normal ini udah bentuknya standar normal. Kemudian dua lagi ini ada raised dan lower, ya. Raised ini menaikkan posisi jarak antar baris. Nah, kalau kita pilih ini, nanti ini menaikkan jarak antar baris. Nah, kalau kita pilih yang lower, ini menurunkan jarak antar baris. Jadi jarak antar baris ini dia akan bisa dinaikkan, kalau bisa dinaikkan dan diturunkan. Jadi kalau mau diturunkan menekan lower, kalau mau menaikkan menggunakan rise, kalau kita mau standar gunakan normal. Kemudian mengatur perataan tulisan. Ini kita tutup, kita silang aja. Sekarang mengatur perataan tulisan. Nah, kita bisa lihat di menu home. Kemudian di grup ribbon paragraf, ya. Nah, di sini ada pengaturan perataan tulisan. Di sini ada left, ya, lines left, ada center, ada lines right, kemudian ada justify. Jadi ada 4 pilihan menunya. Nah, yang pertama ini lines left ini untuk tulisan rata kiri. Jadi nanti sebelah kirinya rata seperti ini, rata sebelah kirinya. Kemudian ini center. Nah, center ini untuk membuat tulisan rata tengah. Kemudian yang ini adalah lines right. Ini untuk membuat tulisan rata kanan. Yang terakhir ini justify. Justify ini untuk membuat tulisan rata penuh. Jadi kanan dan kirinya itu rata. Jadi kita coba praktekkan, kita seleksi terlebih dahulu atau kita blok seperti ini. Teksnya kita blok semua. Nah, kalau yang ini dia rata kiri atau lines left, ya. Jadi posisinya ini sebelah kiri, rata kiri. Kalau kita klik yang center, nanti dia bentuknya seperti ini, menjadi rata tengah. Dia berada di tengah-tengah. Kalau kita pilih yang lines right, ini rata sebelah kanan seperti ini. Nah, kemudian kalau kita pilih justify, ini maka kanan dan kirinya rata seperti ini. Nah, full dia, kanan kiri rata. Nah, kalau menggunakan keyboard, ini tadi kita menggunakan menu yang ada di paragraf. Sekarang kalau kita mau langkah cepatnya menggunakan keyboard, untuk rata kiri, kawan-kawan tinggal tekan tombol CTRL,
kemudian jangan dilepas, kemudian tekan tombol L. Nah, nanti akan rata kiri seperti ini. Jadi yang kanannya tidak rata, yang kirinya rata semua. Kalau kawan-kawan ingin ketengahkan, maka menggunakan tombol CTRL, jangan dilepas, kemudian tekan tombol E. Nah, ini rata tengah. Nah, kalau untuk sebelah kanan, kawan-kawan tinggal tekan tombol CTRL, jangan dilepas, tekan tombol R. Nah, dia akan rata di sebelah kanan, sebelah kirinya tidak. Kemudian kalau untuk rata penuh, kawan-kawan tinggal tekan tombol CTRL, jangan dilepas, kemudian tekan tombol J atau Justify. Nah, ini rata penuh, kanan dan kirinya itu sudah rata. Nah, kemudian kita masuk ke mengedit tulisan atau teks. Jadi untuk mengedit tulisan atau teks, ini bisa kita praktekkan ya. Nah, sekarang kita coba dulu quick access toolbar-nya. Nah, di sini ada undo, di sini ada redo. Jadi undo ini untuk membatalkan perintah terakhir, kemudian redo ini untuk mengulangi perintah terakhir. Kita coba undo-nya. Nah, jadi ini perintah terakhir tadi kita buat rata penuh atau justify, kita coba undo-nya. Jadi sebelum rata penuh tadi ini kita lihat, kita undo. Nah, ini rata kanan, jadi dia membatalkan perintah terakhir. Perintah terakhir tadi itu rata penuh, nah, sebelumnya itu rata kanan. Kemudian ada redo. Nah, ini redo ini mengulangi perintah terakhir. Jadi kalau kita mengembalikan ke perintah terakhir tadi, tinggal kita redo saja, klik redo-nya. Nah, ini rata penuh, kembali lagi ke perintah terakhir. Kemudian kita lihat di grup ribbon clipboard ini, ya, grup ribbon clipboard ini memiliki menu cut, copy, sama paste atau paste. Nah, cut ini untuk memindahkan tulisan atau teks yang terseleksi di clipboard. Misalnya ini mau kita pindahkan, kita seleksi terlebih dahulu. Ini mau kita jadikan ke paragraf 2. Nah, setelah kita seleksi, maka kita tekan tombol cut. Ini tekan tombol cut ini atau icon cut ini. Nah, nanti dia akan hilang. Misalnya kita letakkan di paragraf yang selanjutnya, kita pindahkan kemari. Nah, untuk memindahkannya kita gunakan paste. Ini untuk menampilkan tulisan atau teks yang terseleksi dari clipboard. Jadi tadi tulisannya sudah kita seleksi dan kita pilih cut tadi. Kemudian kalau untuk menampilkannya kembali, kita tinggal klik paste-nya seperti ini. Nah, nanti akan muncul ini. Nah, jadi kita tadi menggunakan cut ini untuk memindahkan teks. Nah, ini kita pindahkan yang tadinya di teks yang di paragraf pertama, sekarang jadi di paragraf kedua. Nah, kemudian copy. Ini copy ini untuk menduplikasi. Jadi kalau cut tadi ini untuk memotong kemudian memindahkan, copy ini untuk menduplikasi atau menggandakan teks. Ini contohnya ini saya blok nih. Kalau tadi kita menggunakan cut, sekarang kita menggunakan copy. Jadi copy ini untuk menggandakan atau menduplikasi teks. Kita tekan copy. Nah, kemudian kita letakkan di atas lagi sini. Kemudian kita klik paste atau paste untuk memunculkan teksnya. Nah, jadi dia menggandakan. Jadi teks ini sama ya. Jadi dua dia, menggandakan atau menduplikasi teks. Jadi clipboard tadi ini clipboard ini adalah tempat menyimpan data sementara di dalam memori komputer. Nah, clipboard ini adalah tempat menyimpan data sementara di dalam memori komputer. Jadi tadi kalau kita menggunakan cut tadi, maka dia akan tersimpan di clipboard. Nah, sama juga seperti halnya kita menggunakan copy.
Jadi data yang kita copy atau kita cut dia akan tersimpan di clipboard. Kemudian untuk memunculkannya kita tinggal klik menu paste atau icon paste ini. Selanjutnya sekarang kita coba menggunakan format Painter. Ini ada format Painter di sini. Nah, kita coba menggunakan fungsi dari format Painter. Nah, cara menggunakan format Painter adalah masih sama seperti tadi, kita harus seleksi terlebih dahulu atau kita blok terlebih dahulu teksnya. Misalnya kita mau di paragraf ketiga ini kita seleksi atau kita blok seperti ini. Kemudian klik menu home-nya. Ini pada menu home ini di bagian grup clipboard ini, di grup ribbon clipboard. Nah, klik menu format Painter. Klik menu format Painter. Nah, sekarang kursornya kalau kawan-kawan lihat, sekarang kursornya ini sudah berbentuk ada gambar kuas di sampingnya. Nah, ini kemudian tinggal kita arahkan kursornya ke teks yang mau kita format. Jadi ini misalnya di sini di paragraf ini lah, paragraf ini mau kita format, tinggal kita klik, kita blok seperti ini, kemudian kita lepas. Nah, jadi hasilnya itu sama seperti ini. Nah, jadi ini proses untuk penyalinan format atau style yang sudah ada ya. Jadi dia tidak menyalin tulisannya, tapi dia menyalin format dari tulisannya. Jadi ini formatnya itu tadi menunya Algerian. Nah, di sini dimasukkan kemari dia formatnya ke jenis Algerian. Jadi sama persis untuk format di paragraf ini dengan paragraf ini. Nah, jadi kalau kita mau menggunakan format Painter satu kali ya, kita mau menggunakan format Painter sebanyak satu kali, maka sekali aja kita klik di format Painter seperti itu. Nah, maka hasilnya setelah kita blok tadi langsung berubah kembali, kursornya menjadi normal. Jadi kalau kita blok yang lain dia tidak akan berubah formatnya. Tapi kalau kita mau merubah atau menggunakan format Painter ini ke beberapa tulisan ya, kita bisa klik dua kali atau double klik di format Painter. Misalnya ini kita coba kita atur dulu formatnya, kita atur bentuknya Cambria, kita warnain dia warna biru ini misalnya ya. Kemudian kita klik format Painternya, klik menu home-nya, dan klik format Painternya ini sebanyak dua kali karena kita mau memformat beberapa teks. Jadi kalau satu teks saja tadi kita klik sekali saja atau sekali penggunaan. Kalau kita mau menggunakan format Painter ini beberapa kali penggunaan, maka kita double klik seperti ini. Kita double klik. Nah, kita bisa menggunakannya beberapa kali. Misalnya kita gunakan nih di paragraf yang ini, kita blok seperti ini. Nah, ini akan berubah. Nah, format Painternya belum hilang karena kita tadi menggunakan double klik. Jadi kita bisa gunakan dia berulang-ulang seperti ini. Nah, tanpa harus mengklik lagi format Painter. Dan untuk menormalkannya kita tinggal klik format Painternya atau kita klik tombol Escape yang ada pada keyboard komputer kita. Jadi ini kawan-kawan bisa lihat ya, masih ada icon atau gambar kuasnya di samping kursornya. Kalau kita tinggal tekan Escape seperti ini,
Nah, maka dia akan normal kembali. Jadi kalau kita blok ini tidak berubah. Nah, jadi seperti itu ya kawan-kawan ya. Kalau untuk menggunakan format painter ini, kalau kita gunakan sekali saja maka cukup sekali kita klik. Tapi kalau mau kita gunakan secara berulang, maka caranya dengan mengklik 2 kali atau double klik pada format painter. Kemudian kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana cara menyimpan dokumen yang sudah kita buat? Nah, cara menyimpan dokumen yang sudah kita buat. Nah, kebetulan sini sudah tersimpan ya kawan-kawannya, tapi ini kita simpan ulang aja dengan nama yang berbeda. Nah, cara menyimpannya klik tab file. Klik tab file, nanti akan muncul seperti ini. Karena kita mau menyimpan dengan nama yang berbeda, maka kita pilih yang save as. Jadi di sini ada 2, save dengan save as. Nah, bedanya kalau save ini menyimpan file yang sudah pernah disimpan. Ya, kalau save as ini menyimpan file yang belum pernah disimpan atau menyimpan file dengan nama file yang baru. Jadi kalau misalnya ini tadi sudah tersimpan, kemudian dokumennya kita edit. Nah, untuk menyimpan data yang sudah diedit atau data yang sudah kita update ini, agar tidak berganti nama filenya, caranya tinggal klik file, kemudian klik save. Maka data ini sudah tersimpan di dalam nama file yang sama. Atau langkah cepatnya kita tinggal klik aja logo disket yang ada di atas kiri, ini icon yang ada di sebelah atas kiri laptop. Nah, ini quick access toolbar tadi yang berlogo disket ini tinggal kita klik. Ini sama juga dengan menyimpan dokumen yang sudah pernah kita simpan. Jadi kalau kita punya data dokumen yang sudah kita edit, nah sekarang kita mau mengupdate-nya, kita simpan dengan menggunakan icon save ini, icon disket. Nah, tapi kalau kita mau mengganti namanya atau membuat nama yang baru, langkahnya tinggal klik tab filenya, sekarang klik save as. Nah, kemudian pilih yang browse. Pilih yang browse, nanti akan muncul dialog box seperti ini, save as atau save as. Nah, ini kita tinggal pilih mau kita simpan di mana, di drive C atau di drive D atau di my dokumen. Ini saya biasanya simpannya di drive D. Nah, kemudian tinggal kita pilih, misalnya ini foldernya saya pilih, atau kita buat folder yang baru. Ini di atas ini ada new folder, yang bisa kita buat folder baru nih, diklik datang ini, kita coba di sini nama foldernya kita buat latihan MS Word. Nah, seperti ini, tekan enternya. Kemudian kita klik open supaya nanti datanya bisa masuk ke dalam folder ini. Nah, kemudian kita ketik file name-nya atau nama filenya. Misalnya nama filenya ini kita buat, kita klik terlebih dahulu di sini. Kemudian kita ketik pengenalan MS Word. Ini aja kawan-kawan ya, pengenalan MS Word. Jadi file name-nya ini pengenalan MS Word. Nah, setelah kita buatkan namanya, sekarang kita tekan tombol save. Maka di sini namanya akan berganti menjadi pengenalan MS Word. Nah, ini untuk menyimpan file atau dokumen. Kemudian kita lanjut. Kita coba sekarang menyimpan dokumen. Kalau ini menyimpan dokumen dengan cara yang biasa, sekarang kita buat menyimpan dokumen. Bagaimana menyimpan dokumen dengan menggunakan
password. Jadi cara menyimpan dokumen dengan menggunakan password dengan cara klik tab filenya, kemudian klik save as-nya, kemudian klik browse di sini. Kemudian kita coba disimpan tempat yang sama ya kawan-kawannya. Kalau saya tadi ini berarti ada di D, kemudian ada di tadi namanya kita buat latihan MS Word nih, diklik 2 kali atau double klik atau bisa diklik sekali kemudian klik open. Nah ini kita ganti namanya menjadi pengenalan MS Word menggunakan password ya, password aja kita buat pengenalan MS Word password untuk membedakannya dari penyimpanan biasa. Kalau ini yang penyimpanan biasa, jadi kalau kita buka filenya ini langsung terbuka. Kalau yang ini nanti ini menggunakan password. Jadi pada saat kita buka nanti dia akan meminta password. Nah setelah kita ketik nama file name-nya, kemudian di sini ada tools. Ada menu tools, ini klik tanda panahnya seperti ini. Kemudian pilih yang general option. Nah, ini ada general option di sini. Nah, di sini ada file encryption option for this document. Ini untuk password to open-nya. Misalnya password to open-nya kita buat 1 2 3 4. Kemudian file sharing option for this document. Di sini password to modify. Jadi di sini ada 2 langkah passwordnya. Ini password to open, ini password to modify. Ini bisa kita bedakan, bisa kita samakan. Ini sekarang coba kita bedakan. Kalau ini tadi 1 2 3 4, di bawah kita buat 1 2 3 4 5 6. Jadi dia ada pengamanan ganda di sini. Ya ada 2 langkah untuk masuk ke file yang kita buat tadi. Pertama nanti harus dimasukkan password to open-nya. Yang kedua nanti harus kawan-kawan masukkan password to modify-nya untuk membuka file tersebut. Kemudian setelah diketik semua ini passwordnya, setelah dibuat ini dicentang saja, read only recommended. Nah seperti ini, centang, kemudian klik OK. Nah nanti akan muncul confirm password, kita suruh mengkonfirmasi password. Nah yang pertama re-enter password to open. Jadi password to open sudah dimasukkan lagi tadi 1 2 3 4 di sini. 1 2 3 4. Kemudian klik OK. Nah sekarang re-enter password to modify. Nah, masukkan lagi password yang modify tadi. 1 2 3 4 5. Ini harus sama ya kawan-kawannya, antara password yang di sini dengan password yang di sini. Untuk konfirmasi passwordnya harus sama. Jadi kalau dia tidak sama, misalnya di sini 1 2 3 4 5 6, di sini ada 6, di sini saya buat 1 2 3 4 5 5. Nah misalnya tidak sama, nanti dia akan menolak seperti ini, the password don't match. Jadi passwordnya itu nggak sama dia. Jadi kita coba lagi. Jadi passwordnya harus sama. Di-enter password to open 1 2 3 4. Oke. Kemudian yang ini tadi sampai 1 2 3 4 5 6 sampai 6. Berarti 1 2 3. Kita ulang. 1 2 3 4 5 6. Nah, kemudian klik OK. Jadi kalau sama dia langsung tertutup dan langsung kembali ke dialog box save as ini. Nah, kalau sudah tinggal diklik save. Seperti ini. Kemudian coba kita tutup. Coba kita buka. Sekarang kita untuk membukanya, kita langsung praktekkan cara untuk membuka dokumen. Cara membuka dokumen itu bisa dengan menggunakan Explore seperti ini. Jadi kita klik menu atau folder Explore ini. Nah, kemudian kita cari datanya, tadi saya nyimpannya di data D. Kemudian di folder latihan MS Word.
Ini diklik 2 kali. Nah, sekarang kita tinggal pilih file mana yang mau kita buka. Jadi kalau file yang biasa yang kita buka ini, tinggal kita pilih klik ini, kemudian di double klik ya kawan-kawannya. Bisa menggunakan enter, diklik kemudian tekan enter, atau kita double klik seperti ini. Dia akan terbuka, langsung terbuka dia. Nah, ini membuka dari explore. Sekarang kita coba membuka dari tab file. Klik tab filenya. Jadi bisa menggunakan tab file seperti ini, kemudian klik menu open. Nah, seperti ini. Bisa juga kita langsung tekan tombol CTRL kemudian tekan O. Jadi tekan tombol CTRL jangan dilepas, tekan tombol huruf O. Nah, dia akan langsung masuk kemari. Nah, kemudian kita cari di browse. Nah, ini langsung diarahkan kemari karena tadi saya baru buka ini. Nah, sekarang kita coba, kita pilih file pengenalan MS Word Password. Nah, yang ini. Nah, setelah kita pilih, kita klik open. Jadi ini bisa 2 kali diklik atau kita klik sekali diklik kemudian klik open. Nah, jadi dia tidak langsung terbuka yang pengenalan MS Word password tadi. Jadi dia harus memasukkan password yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk password yang pertama, password to open file itu sampai 4 tadi, 1 2 3 4. Kita klik OK. Nah, jadi double perlindungan dia. Sekarang masuk ke password to modify-nya. Jadi password to modify-nya kita buat sampai 6, 1 2 3 4 5 6. Kalau sudah klik OK. Nah, baru dia terbuka untuk pengenalan MS Word password-nya. Jadi itu bedanya ya kawan-kawan. Kalau misalnya tadi yang pertama ini untuk pengenalan MS Word tadi, begitu kita klik open langsung terbuka seperti ini. Kalau yang ini harus menggunakan password untuk masuknya. Jadi seperti itu. Untuk pembuatan bagaimana cara menyimpan file yang biasa, cara menyimpan file menggunakan password, dan cara membuka file atau dokumen yang sudah pernah kita simpan. Nah, sekarang yang terakhir, untuk menyisipkan file ke dokumen. Nah, kita coba menyisipkan file ke dokumen ya, kawan-kawan ya. Nah, di sini ada, kita bisa lihat nih di statusnya nih ada 2 halaman ya. Kita memiliki 2 halaman di dokumen ini. Nah, kita coba sisipkan file ke dokumen. Jadi cara untuk menyisipkan file ke dokumen, caranya dengan mengklik menu insert. Nah, menu insert ini untuk menyisipkan ya. Dan kemudian pada grup ribbon text ini, klik objek di sini. Ini klik tanda panahnya, klik objek. Kemudian pilih yang text from file. Ini klik yang text from file ini. Nanti akan muncul dialog box insert file ini. Kemudian kita coba cari file yang berbeda. Kita coba di ini, kita coba masukkan ini ya kawan-kawan yang berkas yang harus ini aja, berita teknik permesinan. Nah, saya akan coba masukkan file ini, kita gabungkan ke dalam atau kita sisip ke dalam dokumen pengenalan MS Word Password. Jadi setelah kita pilih file yang mau kita gabungkan atau mau kita sisip, klik insert. Nah, ini datanya sudah masuk ya kawan-kawan ya. Nah, jadi disisipkan, jadi dia masuk ke bagian atas. Ini tadi file yang punya kita, file pertama. Ini file baru yang disisip seperti ini. Nah, kita bisa lihat juga
Di sini yang tadinya cuma 2 halaman sekarang menjadi 4 halaman. Jadi untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa kawan-kawan pahami ya. Jadi kawan-kawan bisa mudah menggunakan Microsoft Word. Jangan lupa subscribe channel saya bagi yang belum subscribe, dan nantikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.